Di pinggiran kota yang tenang, terdapat sebuah rumah mewah yang dikelilingi oleh taman yang rimbun. Rumah itu dulunya dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Namun kini terasa sepi setelah kepergian Ibunda Dimas. Dimas, seorang pria muda yang sukses di bidang arsitektur, merasa kehilangan dan kesepian. Meskipun karirnya cemerlang, hidupnya terasa hampa tanpa kehadiran orang-orang terkasih. Suatu pagi, setelah berhari-hari merenung, Dimas memutuskan untuk mencari pembantu. Dia merasa tidak mampu mengurus rumah besar itu sendirian. Dengan harapan bisa mengembalikan sedikit keceriaan di rumahnya, Dimas memasang iklan di media sosial dan koran lokal. Dia berharap bisa menemukan seseorang yang tidak hanya bisa membantu pekerjaan rumah, tetapi juga membawa kembali suasana hangat yang hilang. Hari wawancara pun tiba. Dimas menyiapkan ruang tamu dengan rapi, berharap calon pembantunya akan merasa nyaman. Dia mengenakan pakaian kasual, tetapi tetap terlihat rapi. Ketika bel berbunyi, jantungnya berdebar. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita muda berdiri di depan, mengenakan pakaian sederhana namun elegan. "Selamat pagi, saya Rina," katanya dengan senyuman yang menawan. Senyumnya seolah membawa cahaya ke dalam ruangan yang sepi itu. "Selamat pagi, Rina. Silakan masuk," jawab Dimas, merasa ada sesuatu yang berbeda tentang Rina. Dia memiliki aura yang hangat dan menyenangkan. Setelah Rina duduk, Dimas mulai mengajukan pertanyaan tentang pengalaman kerjanya. Rina menjelaskan bahwa dia baru saja pindah ke kota ini dan mencari pekerjaan setelah menyelesaikan pendidikan. Dia berbicara dengan percaya diri, tetapi ada kerendahan hati dalam suaranya. Dimas terpesona oleh cara Rina berbicara, seolah-olah dia bisa merasakan setiap kata yang diucapkan. "Kenapa Anda memilih pekerjaan ini?" tanya Dimas, ingin tahu lebih banyak tentang motivasi Rina. "Saya ingin membantu orang lain dan belajar lebih banyak tentang kehidupan. Saya percaya setiap pengalaman adalah pelajaran," jawab Rina dengan tulus. Dimas merasa terhubung dengan Rina. Dia mengingat masa-masa ketika ibunya mengajarinya tentang pentingnya membantu orang lain. Rina mengingatkan Dimas pada ibunya, dan itu membuatnya merasa nyaman. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dimas merasa seolah-olah mereka sudah saling mengenal lama, meskipun baru bertemu. Setelah beberapa jam berbincang, Dimas merasa yakin bahwa Rina adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. "Saya ingin menawarkan Anda pekerjaan ini. Apakah Anda bersedia?" tanyanya, tidak sabar menunggu jawabannya. Rina terlihat terkejut, tetapi senyumnya semakin lebar. "Tentu saja, saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini." Hari-hari berlalu, dan Rina mulai bekerja di rumah Dimas. Dia mengurus semua pekerjaan rumah, mulai dari membersihkan, memasak, hingga merawat taman. Dimas merasa hidupnya mulai berwarna kembali. Rina tidak hanya membantu mengurus rumah, tetapi juga membawa keceriaan dan tawa ke dalam hidupnya. Setiap pagi, Dimas menemukan Rina sudah bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian. Aroma masakan Rina memenuhi rumah, membuat Dimas merasa lapar dan bersemangat untuk memulai hari. Rina selalu menyapa Dimas dengan senyuman hangat, dan Dimas merasa jantungnya berdebar setiap kali melihatnya. Suatu pagi, saat Dimas duduk di meja makan, Rina datang dengan piring berisi pankek yang dihias dengan buah-buahan segar. "Selamat pagi, Dimas. Saya buatkan pankek kesukaan Anda," katanya ceria. "Terima kasih, Rina. Ini terlihat luar biasa," jawab Dimas, merasa senang dengan perhatian Rina. Mereka mulai berbincang-bincang sambil menikmati sarapan. Dimas merasa nyaman berbicara dengan Rina, seolah-olah mereka sudah berteman lama. Rina menceritakan tentang keluarganya, bagaimana dia tumbuh di desa kecil, dan impiannya untuk melanjutkan pendidikan. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh semangat dan ambisi Rina. "Suatu hari, saya ingin membuka usaha sendiri. Mungkin sebuah kafe kecil di pinggir jalan," kata Rina dengan mata berbinar. "Kenapa tidak? Anda pasti bisa melakukannya." Dimas memberi semangat. Dia merasa terinspirasi oleh impian Rina dan ingin membantunya mencapainya. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Dimas sering mengajak Rina untuk membantu di dapur, dan mereka mulai memasak bersama. Suatu sore, saat mereka membuat pasta, Dimas tidak bisa menahan tawa ketika Rina secara tidak sengaja menjatuhkan tepung ke wajahnya. "Lihat apa yang kamu lakukan."
Dimas berteriak sambil tertawa, mencoba membersihkan wajahnya. Rina tertawa terbahak-bahak, dan Dimas merasa hatinya bergetar melihat senyumnya. "Maaf, saya tidak sengaja," jawab Rina, masih tertawa. Momen-momen kecil seperti itu membuat Dimas merasa hidupnya semakin berwarna. Dia mulai menyadari bahwa Rina lebih dari sekadar pembantu. Dia adalah teman, seseorang yang bisa dia ajak berbagi cerita dan tawa. Dimas merasa terhubung dengan Rina di tingkat yang lebih dalam, dan dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan, Dimas dan Rina duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Dimas merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia ragu. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. "Rina, saya senang bisa mengenal Anda. Kehadiran Anda di sini membuat hidup saya lebih berarti." Dimas akhirnya berkata, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Saya juga merasa hal yang sama. Dimas, Anda telah banyak membantu saya merasa lebih baik." Dimas merasakan ketegangan di udara, dan dia tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung. Namun, dia juga menyadari bahwa ada batasan antara mereka. Dia adalah majikan, dan Rina adalah pembantu. Meskipun demikian, Dimas tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Malam itu, Dimas terbangun dengan pikiran tentang Rina. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Dimas menantikan hari-hari berikutnya, berharap bisa lebih dekat dengan Rina dan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang telah lama hilang. Hari-hari berlalu, dan kedekatan antara Dimas dan Rina semakin kuat. Setiap pagi, Dimas merasa bersemangat untuk memulai harinya, bukan hanya karena pekerjaan, tetapi juga karena kehadiran Rina. Dia mulai menantikan momen-momen kecil yang mereka bagi, seperti saat sarapan bersama atau saat mereka memasak di dapur. Rina telah menjadi bagian penting dalam hidupnya, dan Dimas merasa beruntung bisa mengenalnya. Suatu sore, Dimas pulang dari kantor lebih awal. Dia ingin mengejutkan Rina dengan menyiapkan makan malam. Dimas tahu bahwa Rina suka pasta, jadi dia memutuskan untuk membuat hidangan spesial. Dia pergi ke pasar terdekat dan membeli bahan-bahan segar. Saat dia kembali ke rumah, suasana hati Dimas sangat ceria. Ketika Dimas masuk ke dapur, dia melihat Rina sedang membersihkan meja. "Rina, saya sudah pulang. Saya ingin membuat makan malam untuk kita," katanya dengan semangat. Rina menoleh dan tersenyum. "Wah, itu ide yang bagus. Apa yang akan kita masak?" tanyanya. Matanya berbinar penuh antusiasme. "Pasta dengan saus tomat segar dan sayuran," jawab Dimas, merasa bangga dengan pilihannya. Mereka mulai bekerja sama di dapur. Dimas memotong sayuran, sementara Rina menyiapkan pasta. Suasana di dapur hangat dan penuh tawa. Dimas merasa nyaman berada di dekat Rina, dan mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Rina menceritakan tentang masa kecilnya, bagaimana dia belajar memasak dari neneknya, dan bagaimana dia selalu bermimpi memiliki kafe kecil. "Suatu hari, saya ingin membuat kafe yang tidak hanya menyajikan makanan enak, tetapi juga menjadi tempat berkumpul bagi orang-orang," kata Rina dengan semangat. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. "Itu ide yang luar biasa, Rina. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Anda memiliki bakat yang luar biasa," puji Dimas, merasa terinspirasi oleh impian Rina. Saat mereka memasak, Dimas tidak bisa menahan tawa ketika Rina secara tidak sengaja menjatuhkan sedikit saus tomat ke bajunya. "Lihat, saya jadi terlihat seperti koki yang berpengalaman," Rina berkata sambil tertawa, mencoba membersihkan noda di bajunya. Dimas tertawa bersamanya. "Koki yang berpengalaman memang harus terlihat sedikit berantakan, kan?" jawabnya, merasa senang melihat Rina begitu ceria. Setelah makan malam siap, mereka duduk di meja makan. Dimas merasa bangga dengan hidangan yang mereka buat bersama. "Selamat menikmati, Rina. Ini hasil kerja keras kita," katanya sambil menyajikan pasta ke piring Rina. Mereka mulai makan, dan Dimas merasa senang melihat Rina menikmati makanan yang mereka buat. "Ini enak sekali, Dimas. Anda benar-benar berbakat," puji Rina,
membuat Dimas merasa bahagia. Setelah makan malam, mereka membersihkan dapur bersama. Dimas merasa bahwa momen-momen kecil seperti ini sangat berharga. Dia tidak hanya melihat Rina sebagai pembantu, tetapi juga sebagai teman yang bisa diajak berbagi kebahagiaan. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, Dimas dan Rina duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Dimas merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya, tetapi dia masih ragu. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik. Rina, saya senang bisa menghabiskan waktu bersama Anda. Kehadiran Anda di sini membuat hidup saya lebih berarti. Dimas akhirnya berkata, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saya juga merasa hal yang sama. Dimas, Anda telah banyak membantu saya merasa lebih baik. Jawab Rina, senyumnya membuat Dimas merasa hangat di dalam hati. Mereka berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Dimas menceritakan tentang cita-citanya untuk merancang bangunan yang bisa mengubah wajah kota. Sementara Rina berbagi tentang keinginannya untuk melanjutkan pendidikan dan membuka kafe. Dimas merasa terinspirasi oleh semangat Rina, dan dia berjanji untuk membantunya mencapai impiannya. Jika Anda ingin melanjutkan pendidikan, saya bisa membantu Anda mencari sekolah yang baik. Saya yakin Anda akan berhasil, kata Dimas, merasa bersemangat untuk mendukung Rina. Rina terlihat terharu. Terima kasih, Dimas. Itu sangat berarti bagi saya. Saya ingin belajar lebih banyak agar bisa mewujudkan impian saya. Jawabnya, matanya berbinar penuh harapan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan mereka semakin kuat. Dimas mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Rina semakin dalam. Dia merasa nyaman dan bahagia setiap kali bersama Rina. Namun, dia juga merasa bingung. Dia tidak ingin merusak hubungan yang telah terjalin dengan baik, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaannya. Suatu hari, Dimas memutuskan untuk mengajak Rina berjalan-jalan di taman. Dia ingin menghabiskan waktu bersamanya di luar rumah, menikmati suasana yang lebih santai. Mereka berjalan di antara pepohonan yang rindang, menikmati udara segar dan suara burung berkicau. Rina, apa yang paling Anda sukai dari kota ini? Tanya Dimas, ingin tahu lebih banyak tentang pandangan Rina. Saya suka taman-taman di sini. Mereka membuat saya merasa tenang dan bahagia. Saya suka melihat orang-orang berkumpul dan berbagi cerita. Jawab Rina, senyumnya membuat Dimas merasa hangat. Mereka duduk di bangku taman, menikmati pemandangan. Dimas merasa beruntung bisa menghabiskan waktu bersama Rina. Dia melihat Rina dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dimas ingin mengungkapkan perasaannya, tetapi dia masih ragu. Rina, saya ingin Anda tahu bahwa Anda sangat berarti bagi saya. Kehadiran Anda di sini telah mengubah hidup saya. Dimas akhirnya berkata, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saya juga merasa hal yang sama. Dimas, Anda telah banyak membantu saya merasa lebih baik. Jawab Rina, senyumnya membuat Dimas merasa hangat di dalam hati. Mereka berbagi momen kecil, saling menatap dengan penuh pengertian. Dimas merasa jantungnya berdebar, dan dia tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung. Namun, dia juga menyadari bahwa ada batasan antara mereka. Dia adalah majikan, dan Rina adalah pembantu. Meskipun demikian, Dimas tidak bisa menahan perasaannya yang semakin dalam. Saat mereka berjalan pulang, Dimas merasa bersemangat untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rina. Dia ingin mengenalnya lebih dalam, berbagi lebih banyak momen berharga. Dimas tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Malam itu, Dimas terbangun dengan pikiran tentang Rina. Dia merasa bingung, tetapi juga bersemangat. Dia tahu bahwa pertemuan mereka adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, dan dia tidak sabar untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Dimas menantikan hari-hari berikutnya, berharap bisa lebih dekat dengan Rina dan menemukan jalan menuju kebahagiaan yang telah lama hilang. Malam itu, Dimas terbangun dengan perasaan campur aduk. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rina. Setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap momen yang mereka habiskan bersama terus berputar dalam pikirannya. Dimas tahu bahwa perasaannya terhadap Rina telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Namun,
Dia juga menyadari bahwa ada batasan yang harus dihormati. Dia adalah majikan, dan Rina adalah pembantu. Meskipun demikian, hatinya berbisik bahwa mereka mungkin bisa lebih dari itu. Pagi harinya, Dimas memutuskan untuk mengajak Rina ke taman yang mereka kunjungi sebelumnya. Dia ingin menciptakan suasana yang lebih santai dan intim, di mana mereka bisa berbicara lebih terbuka tentang perasaan mereka. Setelah sarapan, Dimas mengundang Rina untuk berjalan-jalan. "Rina, bagaimana kalau kita pergi ke taman hari ini? Saya ingin menghabiskan waktu bersamamu di luar," kata Dimas, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar. Rina tersenyum lebar. "Tentu saja, Dimas. Saya suka sekali pergi ke taman. Ini akan menyenangkan," jawabnya dengan antusias. Mereka berangkat ke taman, dan Dimas merasa bersemangat. Suasana di taman sangat indah, dengan bunga-bunga yang bermekaran dan suara burung berkicau. Dimas dan Rina berjalan di antara pepohonan, menikmati udara segar dan keindahan alam. Dimas merasa tenang berada di samping Rina, dan dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah beberapa saat berjalan, mereka menemukan bangku yang nyaman di bawah pohon rindang. Dimas mengajak Rina duduk, dan mereka mulai berbincang-bincang tentang berbagai hal. Dimas merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk berbicara lebih dalam. "Rina, saya ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Dimas memulai, suaranya sedikit bergetar. Rina menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, Dimas. Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Dimas menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. "Saya tahu bahwa kita memiliki hubungan yang berbeda. Saya adalah majikan, dan kamu adalah pembantu. Namun, saya tidak bisa mengabaikan perasaan saya terhadapmu. Kehadiranmu di hidup saya telah mengubah segalanya," ungkap Dimas, suaranya penuh emosi. Rina terdiam sejenak, tampak terkejut. Dimas merasa jantungnya berdebar kencang, menunggu reaksinya. "Dimas, saya juga merasakan hal yang sama. Kamu telah menjadi bagian penting dalam hidup saya," jawab Rina akhirnya, suaranya lembut namun tegas. Dimas merasa lega mendengar pengakuan Rina. "Saya ingin kita bisa lebih dari sekadar hubungan ini. Saya ingin mengenalmu lebih dalam, berbagi impian dan harapan kita bersama," katanya, matanya menatap Rina dengan penuh harapan. Rina tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi Dimas, kita harus berhati-hati. Ada batasan yang harus kita hormati. Saya tidak ingin merusak hubungan yang telah kita bangun," jawabnya, suaranya penuh pertimbangan. Dimas mengangguk, memahami kekhawatiran Rina. "Saya tahu, dan saya tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mulai dengan saling mendukung impian masing-masing. Saya ingin membantu kamu melanjutkan pendidikan dan mewujudkan kafe impianmu," katanya, berusaha meyakinkan Rina. Rina terlihat berpikir sejenak. "Itu sangat berarti bagi saya, Dimas. Saya ingin belajar lebih banyak, dan dukunganmu akan sangat membantu," jawabnya, senyumnya kembali merekah. Mereka melanjutkan percakapan, berbagi lebih banyak tentang impian dan harapan mereka. Dimas merasa semakin dekat dengan Rina, dan dia tahu bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang bagaimana mereka bisa saling mendukung satu sama lain. Setelah beberapa jam berbincang, Dimas dan Rina memutuskan untuk berjalan-jalan lagi di taman. Dimas merasa bahagia melihat Rina tersenyum, dan dia tahu bahwa mereka telah mengambil langkah pertama menuju hubungan yang lebih dalam. Namun, dia juga menyadari bahwa mereka harus berhati-hati agar tidak melanggar batasan yang ada. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Dimas merasa bersemangat. Dia ingin melakukan sesuatu yang spesial untuk Rina sebagai tanda dukungannya. Dia memutuskan untuk mencari informasi tentang sekolah yang bisa membantu Rina melanjutkan pendidikannya. Dimas menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer, mencari program yang sesuai dengan minat Rina. Keesokan harinya, Dimas mengundang Rina untuk duduk bersama di ruang tamu. "Rina, saya telah mencari beberapa informasi tentang sekolah yang bisa membantu kamu melanjutkan pendidikan. Saya ingin kamu melihatnya," kata Dimas, menunjukkan beberapa brosur yang telah dia cetak. Rina terlihat terkejut dan terharu. "Dimas, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus mulai dari mana," jawab Rina, matanya berbinar penuh rasa syukur.
Dimas tersenyum, merasa senang bisa membantu. Saya percaya kamu bisa melakukannya. Rina, kamu memiliki bakat dan semangat yang luar biasa. Saya akan mendukungmu sepenuhnya, katanya, berusaha meyakinkan Rina. Mereka mulai membahas pilihan-pilihan yang ada, dan Dimas merasa bangga melihat Rina begitu antusias. Rina berbicara tentang program-program yang menarik perhatiannya, dan Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia merasa bahwa mereka semakin dekat, dan hubungan mereka semakin kuat. Seiring berjalannya waktu, Dimas dan Rina semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka mulai melakukan aktivitas-aktivitas kecil, seperti berbelanja bahan makanan, memasak bersama, dan bahkan merencanakan perjalanan singkat ke tempat-tempat menarik di sekitar kota. Dimas merasa bahwa setiap momen yang mereka habiskan bersama adalah berharga, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal Rina lebih dalam. Suatu malam, setelah makan malam yang menyenangkan, Dimas dan Rina duduk di teras, menikmati udara malam yang sejuk. Dimas merasa berani untuk mengungkapkan perasaannya lagi. Rina, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai semua yang kita lakukan bersama. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak pernah saya bayangkan. Katanya, suaranya penuh emosi. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saya juga merasa hal yang sama. Dimas, kamu telah menjadi teman dan pendukung yang luar biasa bagi saya. Jawab Rina. Senyumnya membuat Dimas merasa hangat di dalam hati. Mereka saling menatap, dan Dimas merasakan ketegangan yang manis di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan mereka saling terhubung, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Rina, saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan berbagi hidup bersama. Ungkap Dimas, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rina terlihat terharu. Dimas, itu adalah harapan saya juga. Namun, kita harus berhati-hati. Kita tidak ingin merusak hubungan yang telah kita bangun. Jawabnya, suaranya lembut namun tegas. Dimas mengangguk, memahami kekhawatiran Rina. Saya tahu, dan saya tidak ingin terburu-buru. Kita bisa mulai dengan saling mendukung impian masing-masing. Saya ingin membantu kamu melanjutkan pendidikan dan mewujudkan kafe impianmu, katanya, berusaha meyakinkan Rina. Malam itu, Dimas dan Rina berbagi momen kecil yang penuh makna. Mereka saling berjanji untuk mendukung satu sama lain, tidak peduli apapun yang terjadi. Dimas merasa bahwa hubungan mereka telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan majikan dan pembantu. Mereka adalah teman, sahabat, dan mungkin lebih dari itu. Dengan harapan dan rasa ingin tahu, Dimas menantikan hari-hari berikutnya. Dia tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan selalu mudah. Tetapi dia yakin bahwa bersama Rina, mereka bisa menghadapi segala tantangan. Dimas merasa bersemangat untuk melihat kemana arah hubungan ini akan membawa mereka, dan dia tidak sabar untuk menjalani petualangan baru bersama Rina. Kehidupan mereka yang baru dimulai, penuh dengan harapan, impian, dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Dimas dan Rina siap untuk menghadapi masa depan bersama, saling mendukung dan berbagi kebahagiaan yang telah lama hilang.